Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai kalau di LKS itu bab kedua dan bab ketiga, yaitu mengenai berpikir kritis dan bersikap demokratis. Allah yang pertama berpikir kritis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Tempat untuk berpikir kan akal. Yaitu untuk sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Satu-satunya makhluk yang diberi akal oleh Allah yaitu manusia. Kalau cuma sekedar perasaan, hewan yang lain pun itu memilikinya. Lapar, sakit, marah, hewan juga punya. Tapi kalau akal itu hanya manusia yang punya. Makanya ketika manusia kehilangan akalnya, maka dia sudah seperti hewan yang tidak memiliki akal. Nah, untuk apa Allah memberikan kita akal? Allah Subhanahu wa taala memberi kita akal yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan kepadanya. Jadi akal yang kita miliki itu harus menambah keimanan kita, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menjadikan akal sebab kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Qarun. Qarun itu merupakan ilmuwan sekaligus ustadz ya. Kenapa disebut ilmuwan? Karena dia mempunyai penemuan yang bisa merubah suatu formula yang dapat merubah suatu benda menjadi emas. Makanya harta Qarun terkenal sangat banyak sekali. Lalu kenapa dia disebut ustadz kalau zaman sekarang? Karena Qarun adalah orang kedua yang hafal Taurat setelah Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika ditanya, Qarun kenapa kamu bisa pintar? Gimana jawaban Qarun? Innama utitu ala ilmin indi. Semua prestasiku ini atas berkat ilmu pengetahuan yang aku miliki. Maka ketika seseorang memiliki ilmu, dia sandarkan kepada dirinya, lupa kepada yang memberi ilmu, maka dia sudah dimasuki oleh sifat sombong. Dan jadi dengan bertambahnya ilmu, dengan berpikir seharusnya berbanding lurus dengan amal soleh kita. Semakin pintar, semakin soleh. Bukan malah sebaliknya, semakin pintar malah semakin nakal. Ada sebuah hadis yang menjelaskan di LKS, Bapak sekarang megang LKS halaman 13. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Ini merupakan suatu ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul. Tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah kamu mengenai ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah, dan jangan sekali-kali kamu berpikir mengenai zat atau bentuk Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya kita berpikir mengenai ciptaannya saja. Bagaimana gunung yang diciptakan, gunung aja udah besar, apalagi yang nyiptainnya. Laut begitu luas, apalagi yang nyiptainnya. Bumi begitu besar, alam semesta begitu besar, bulan, bintang begitu indah, apalagi yang menciptakannya. Jangan sekali-kali kita berpikir mengenai bentuk Allah. Kenapa? Gak akan kesampaian. Akal kita itu gak akan nyampe. Kenapa? Orang kita mikir makhluknya aja udah gak nyampe. Jibril punya 600 sayap. Satu sayap Jibril bisa menutupi timur sampai ke barat. Kebayang gak?
Itu baru Jibril satu sayapnya tuh yang punya 600. Ada lagi yang lebih keren dari Jibril, siapa? Israfil. Israfil sama punya 300 sayap, satu sayap Israfil sama dengan seluruh sayap Jibril. Kebayang nggak? Itu baru ciptaannya, apalagi yang menciptakannya. Maka jangan kita berpikir macam-macam bagaimana tangannya Allah, suaranya Allah, mukanya Allah. Kalau kita sampai berpikir seperti itu, akal kita nggak nyampe, dikhawatirkan kita menjadi termasuk orang-orang yang kufur. Lalu langsung saja salah satu ayat yang menjelaskan mengenai berpikir kritis yaitu surah Al-Imran 190-191. Nah, ini hafalkan sama kalian. Ayat ini sering muncul di ujian nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Langit begitu luas, bumi begitu besar dan indah, ya. Waqtilafil laili wan nahari, dan dalam perputaran pergantian malam dan siang. Siang bisa pas 12 jam. Malam bisa pas 12 jam. Gak mungkin ini kalau nggak ada yang ngatur, pasti ada yang ngatur. Bumi begitu indah dengan gunungnya, lautannya, daratannya, pohon-pohonan, isinya. Gak mungkin itu ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Nah, makanya ditegaskan dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, di situ terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir atau ulul albab. Nah, pada ayat 191 juga dijelaskan ciri-ciri ulul albab. Yang pertama, ciri ulul albab ada dua. Yang pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang senantiasa yazkurunallah, mengingat Allah, zikir kepada Allah, qiyaman, baik dia sedang berdiri, qu'udan, baik dia sedang duduk, wa 'ala junubihim, maupun ketika dia berbaring. Nah, ini sebuah ayat yang menarik. Manusia hidup itu tidak akan terlepas dari yang tiga keadaan ini. Kalau dia nggak berdiri, pasti duduk. Kalau nggak duduk, pasti berbaring. Apapun yang kita lakukan tidak akan keluar dari yang tiga. Makanya maksud ayat ini adalah apapun keadaan kamu, apapun posisi kamu, yaitu usahakanlah senantiasa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ketika susah, ketika senang pun kita dituntut untuk tetap berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu orang yang senantiasa berpikir mengenai penciptaan langit dan bumi. Jadi berpikir merupakan pekerjaannya akal, berzikir itu pekerjaannya hati. Maka ulul albab mempunyai keseimbangan selaras antara fikir dan zikir. Akalnya berfikir, hatinya berzikir gitu. Harus kedua-duanya. Harus kedua-duanya. Gak boleh kita hanya mengandalkan akal saja, lalu hatinya kita tinggalkan. Begitu juga tidak sah kita hanya mengandalkan hati saja dan tidak menggunakan akal kita. Harus dua-duanya. Akal kita pergunakan, hati juga kita pergunakan. Maka ketika adanya
keseimbangan antara fikir dan zikir, antara hati dan akal, segala sesuatu yang disaksikan oleh ulul albab semuanya itu merupakan karunia Allah. Makanya ada suatu ungkapan ke depannya ketika sudah menjelaskan ciri-ciri ulul albab, ada sebuah ungkapan, Robbana ma khalaqta hadza batila, Robbana ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Semua yang dia lihat, semua yang dia alami, semua yang dia dengar, semuanya itu adalah nyambung, terkoneksi dengan Sang Pencipta. Maka ketika kita sudah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi yang namanya marah-marah, enggak ada lagi yang namanya penyesalan, karena yakin apa yang kita terima baik dan buruk itu sudah menjadi ketentuan kita dari Allah dan itu yang terbaik bagi kita. Subhanaka, maha suci Engkau. Tadi kan gini, Robbana ma khalaqta hadza batila, Tuhanku tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau. Fakina azabannar, maka jagalah kami dari azab neraka. Nah, itu secara singkat mengenai berpikir kritis ya, Al-Imran ayat 190 dan 191. Nanti kalian harus hafalkan juga ayat ini sama terjemahnya. Yang kedua kita bahas bab ketiga secara singkat mengenai bersikap demokratis. Demokratis secara bahasa ini sudah menjadi sesuatu yang familiar ya di telinga kita. Secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Jadi pemerintahan yang ada di pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, ya, keputusan rakyat seperti kita di Indonesia. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya, bukan untuk pejabat. Nah, meski tadi demokrasi itu asalnya dari Yunani ya. Demokrasi itu asalnya dari Yunani, bukan dari Islam. Jadi demokrasi itu asalnya dari luar Islam, dari Yunani. Meskipun demokrasi itu berasal dari luar Islam, nah awas, tapi ada kesamaan nilai-nilai yang ada di demokrasi dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama kita. Nilai apa itu? Yaitu nilai musyawarah, ya. Jadi walaupun demokrasi bukan berasal dari Islam, tapi nilai-nilainya ada kesamaan dengan nilai di kita, yaitu nilai musyawarah gitu. Namun kalau kita bandingkan antara demokrasi sama musyawarah, tentu lebih utama musyawarah. Demokrasi contohnya, ada pemilihan kepala daerah. Yang menang yang mana? Yang mempunyai suara terbanyak. Taruhlah yang menang ada dua calon. Yang pertama menang 70%, otomatis yang kedua menang 30%. Walaupun ada yang gak setuju, tapi karena jumlahnya lebih kecil dari yang setuju, maka itu disebut sah. Sah secara demokrasi. Suara terbanyak. Tapi kalau dalam musyawarah enggak. Ada 100 orang yang sedang musyawarah, ada 5 orang yang gak setuju, maka musyawarahnya itu gak jadi. Kenapa? Karena tidak terjadi mufakat atau kesepakatan. Jadi jelas kalau kita bandingkan lebih lebih tinggi nilainya musyawarah gitu. Tapi ada segi kesamaannya gitu, yaitu dengan nilai-nilai musyawarah. Nah, salah satu ayat yang menjelaskan mengenai musyawarah yaitu ada di dalam di dalam surah Al-Imran
Sekarang ayat 159. Ini juga harus kalian hafalkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan walizal qalbi lam fazzu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Potongan pertama ayat ini menjelaskan sifat Rasul, luar biasa sekali. Fabima rahmatim minallah, maka atas rahmat Allah lah engkau Muhammad lintalahum, bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Jangan sombong kamu Muhammad, kata Allah. Kamu itu bisa sukses dakwahnya, bisa lemah lembut kepada mereka, itu atas rahmat Allah, karunia Allah. Walaupun tafazan gholizal qalbi, dan jika kamu berdakwah dengan cara keras dan kasar, lamfazu min haulik, tentu mereka akan berpaling darimu. Rasul yang dakwahnya secara lemah lembut saja masih ada yang gak setuju, masih ada yang memusuhi, apalagi kalau Rasul dakwahnya secara keras. Pasti banyak yang akan berpaling dari dakwah Rasul. Nah, makanya ini menjadi dasar bagi kita bahwasannya dalam berdakwah kita harus mengedepankan kasih sayang. Sekeras-keras apapun hati seseorang, kalau udah dikasih kasih sayang pasti dia akan luluh. Sekeras apapun itu. Nah, lanjutan ayatnya, atas rahmat Allah Muhammad engkau dapat berlemah lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap kasar dan berhati keras, maka tentu mereka akan berpaling darimu. Walaupun Rasul dakwah secara lemah lembut, masih ada yang gak suka sama Rasul. Lalu bagaimana sifat Rasul, sikap Rasul terhadap orang yang memusuhinya? Fa'fu anhum, luar biasa sekali. Memaafkannya. Belum juga meminta maaf sama Rasul, Rasul sudah memaafkannya. Kalau kita makan udah dipinta juga susah ya. Yang kedua, bukan hanya memaafkan, wastaghfir lahum, ya, memohonkan ampunan bagi mereka. Luar biasa sekali. Ada orang yang nyakitin sama kita, kita maafin otomatis, lalu kita doain, mudah-mudahan dia diampuni. Berat nggak? Berat. Dimaafkan, dimohonkan ampunan. Nah, ini nih poinnya, poin yang berhubungan dengan bab kita. Wasyawirhum fil amri, hendaklah kalian musyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi jangan dijauhin musuh tuh. Kalau ada yang nyakitin, bikin kita nggak nyaman, maafkan, minta mohon ampun buat kesalahan mereka, lalu tetap ajak musyawarah, jangan dijauhin. Nah, ketika kita sudah bermusyawarah, contohnya, kemudian sudah menemukan sebuah sebuah kesepakatan, sebuah solusi, awas, lanjutan ayatnya, ketika sudah musyawarah lalu ketemu solusi, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa iza azamta, maka ketika kamu sudah berazam itu sudah bermaksud ya, bermaksud melakukan sesuatu atau sudah punya solusi lah katakanlah. Jika kamu sudah punya rencana atau solusi, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakal, berserah diri kepada Allah. Kita hanya berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tapi ingat, hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Kalau prosesnya luar biasa, hasilnya juga luar biasa. Dan sebaliknya juga. Kalau kamu sudah mempunyai maksud tertentu, sudah punya rencana, solusi, fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada
Allah. Besok mau ulangan, belajar dulu, baru tawakal, baru berserah diri gitu. Ini mah boro-boro belajar, buka buku aja enggak. Kenapa kamu nggak belajar? Saya sudah tawakal kepada. Nah itu tawakal yang salah itu tuh, tawakal yang salah. Harusnya kita berusaha dulu, terus berserah diri. Gitu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah sangat mencintai, menyukai terhadap orang-orang yang bertawakal. Lalu juga ada sebuah hadis di bawah, ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah. Aku tidak pernah, kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasul. Jadi Rasul itu sering mengedepankan musyawarah. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah kita ketemu dalam kesempatan yang lain. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti bertanya di kolom komentar Riyad Mondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.